Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 03, yang kami hormati para Dewan Guru SD Negeri 03. Pertama-tama, marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat Beliau kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan aksi nyata disiplin positif, yaitu di gedung SD Negeri 03, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Keduanya selawat serta salam tidak lupa kita hadirkan kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumil nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara kegiatan pada siang hari ini, yang pertama kita adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat inti, dan kelima penutup. Baik, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara yang pertama pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah acara berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi panggung hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada selanjutnya yaitu sambutan. Untuk sambutan yang pertama, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 03 kepada beliau Bapak Sutono SPDSD. Waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Puji syukur kita panjatkan pada Yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini kita bisa bertatap muka dalam keadaan sehat. Dan kepada Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pada hari ini kita berkumpul untuk mendukung program CGP yang pada saat ini yang mengikuti CGP rekan kita yaitu Bapak Agung Riono SPD, dan harapan saya bisa menular ke rekan-rekan semuanya, nanti bisa ikut
mengikuti CGP ini, karena itu program yang sudah permanen dengan plafon Merdeka Mengajar. Dan program ini oleh Pak Agung yaitu penanaman disiplin di dalam proses pembelajaran maupun disiplin di lingkungan sekolah kita, yaitu SD Negeri Ujung Gagak 3 Kampung Laut. Dan dengan adanya program ini, kedisiplinan itu mestinya kita terapkan pada setiap kelas. Artinya disiplin ini disiplin kesepakatan di dalam kelas, di dalam proses belajar mengajar, dalam kita pembelajaran sehari-hari kita. Untuk itu mari kita program ini yang disampaikan oleh saudara kita Agung Priyono kita dukung dengan semaksimal mungkin. Dan dengan saya sebagai kepala sekolah juga sangat mendukung sekali, dan harapan saya bisa diterapkan di kehidupan kita dalam proses belajar mengajar. Dan tidak panjang lebar, mari semuanya kita dukung, dan mungkin yang lainnya juga ikut dalam mendaftar sebagai calon CGP, calon guru penggerak. Mungkin nanti bisa bergilir. Nah, dengan pertama kalinya Pak Agung Priyono ini, kita bisa belajar dari situ, dan nanti rekan-rekan melanjutkan akan bisa lebih maksimal. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk acara selanjutnya adalah acara inti yang akan sebelumnya diisi oleh beliau Bapak Agung Priyono SPD, dan tempat kami persilakan sepenuhnya. Monggo. Terima kasih Bu Ani. Baik, terima kasih Bu Ani. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Ujung Gagak 03, Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Ujung 3 yang berbahagia. Saya mengucapkan terima kasih atas waktunya yang sudah menyediakan waktu dan tempat sehingga bisa mengikuti acara aksi nyata diskusi positif calon guru penggerak angkatan 10 yang nantinya akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mau masuki tema selanjutnya, kita akan sedikit lakukan kegiatan. Bapak Ibu silakan ada di tengah-tengah sini. Silakan Bapak Ibu di tengah-tengah. Nanti kita akan bermain berhadapan. Nanti Pak Adrian sama saya, Bu Ani sama Bu Haji di sini, oke? Silakan Pak. Di sini nanti kita akan melakukan permainan
mengepalkan tangan ya, mengepalkan tangan. Nah, ceritanya kepalan tangan ini adalah sesuatu yang sangat berharga ya buat Bapak Ibu. Jadi nanti pasangannya mencoba dengan banyak cara untuk bisa biar membuka. Kira-kira pasangannya mau nggak membuka itu? Padahal itu adalah sesuatu yang sangat berharga menurut Bapak Ibu semuanya. Ya, paham ya? Nah, nanti dibuka, terserah mau dibuka paksa, mau dinegosiasi, mau dikritikin, mau diapain terserah, mau dirayu juga terserah. Nanti Bapak Ibu mana yang mau ngebuka? Ada nggak yang mau ngebuka? Atau sukarela teruslah daripada gitu ya. Coba ya kita mulai, ya. Jadi kita akan mencoba membukanya. Nah, itu 1 sampai 3 ya. Boleh pakai kekerasan. Membuka salah satunya terserah, mau swing juga boleh, mau masakan dulu boleh. Baik, yang sebelah sini dulu ya, yang buka dulu. Sebelah sini aja yang buka dulu ya. Oke, silakan mengepalkan tangan. Bapak Ibu di dalam pikiran ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Jangan sampai mau dibuka atau memang dengan rayuan yang tim sini mau dibuka. Ya. Oke, siap? Oke, siap. 1, 2, 3. Terserah, boleh dipaksa gini boleh. Dia mau membukanya. Nah, coba. Bu mau dibuka? Mau. Nah, nanti disuruh jawab alasannya apa? Alasannya mesti kebayang ya. Ya, ya. Oke, ulang. 1, 2, 3. Kalau sebuah ada alasannya ya. Iya, ada alasannya. Buka. Saya bayar 100.000. Gak bisa. Kenapa saya bisa membuka? Kira-kira saya bisa membuka ini. Saya pasangnya di bakal. Ya itu nggak apa-apa, harus jujur bertahan kalau memang. Hah? Tidak bisa dipakai orang. Dengan uang mau? Pilihan Dunia akhirat. Oke. Lokasi berapa kali? Oke. Ya cukup. Baik, sekarang dibalik. Kita yang sebelah sini mau megang sesuatu itu. Apanya? Oh belum nanti ya di sini. Ya di sini nanti. Oke. Sekarang ya 1 menit aja ya. 1, 2, 3. Oh, di luar. Ini surga ini. Mau kasih uang aja. Berapa Beri langsung. Saya. Oke. Benar. Ya cukup. Dari semuanya. Sekarang duduk nanti saya panggil ke depan. Kita akan menceritakan gimana isi Sesuatu ya satu itu. Di sini sebentar ya. Membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja Anda dapat membuka pandangan Anda. Apa yang terjadi ya? Sekarang boleh. Tadi satu itu tadi yang buka, ada yang kencang ya. Oke, sebab Pak Dian boleh bantu saya. Sini maju. Nah. Silakan. Kenapa kok tadi kencang? Ya, Pak Dian, alasannya apa yang terjadi? Kenapa tadi tidak mau dibuka sama temannya? Ya karena ini sesuatu yang berharga sih. Ya, apa yang kira-kira tadi pas waktu itu? Istri. Oh istri. Ya. Istri. Gak bisa diterima apa. Betul. Oke. Menarik ini ya. Terima kasih Pak Dian. Ternyata genggamannya Pak Dian istri ya. Sama-sama sih. Ya betul. Sekarang coba kayaknya yang perempuan nih, Bu Lasti boleh? Ya, istri. Alasannya apa ya? Kamu mau maju ke sini Bu? Ya, maju boleh sini. Kamu mau lebih ke Ya. Oke, bahasa yuk. Dah, sini. hadiah tuh. Kira-kira apa Bu? Kenapa nggak mau membuka tadi itu? Apa ya? Yang dalam pikiran Ibu tadi apa sih? Apa itu emas? Apa itu cucu? Apa itu sesuatu yang berharga gitu? Kira-kira apa tadi? Ya nanti tuannya maju untuk mewakili yang ternyata mau membukanya ya. Tadi mau dibuka apa boleh? Pak Lani mau dibuka dari Bukan itu. Ya gimana Bu Lasti ceritanya? Apa yang terjadi tadi? Kenapa Bu Lasti tidak bujuk rayu Bu Ani mau dibuka nggak mau gitu? Kenapa? Alasannya apa? dari semua. Sesuatu apa? Apa sih ya? Terserah Bu pas pikirannya apa tadi? Ya
tadi itu saya tidak mau membuka karena saya mempunyai anak yang berharga, mencari ilmu, jadi tidak boleh di sembarangan. Oh iya, Ada yang lainnya. Oke, ya betul. Tepuk tangan buat kasih dulu. Kalau Pak Penting nih terakhir. Iya. Tadi pasangannya siapa Pak pasangannya? Saya pas Oh, pasangan tadi dibujuk apa tadi? tadi dibujuk jual, Iya. ancaman, sama apa lagi? Disuap, ya, ancam. Disuap, ya. Terus saya nggak mau buka. Apa sih ya di dalamnya? Kalau di sini kan ya genggaman itu ibaratnya sesuatu yang berharga. Iya, betul. Sesuatu yang berharga ibaratnya ini keluarga, agama dan orang tua saya. Oh, Masih baik. saya kasih gitu. Saya pesan itu. Apa seperti terima kasih. Balik pelit udah deh. Ternyata dari perjumpaan tadi tidak ada yang mau buka ya. Nah, ternyata itulah sebuah kekuatan yang Bapak Ibu punya ya. Jadi kepalang tangan itu sesuatu berharga yang memang harus dipertahankan. Next, Pak. Ya nanti ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, itu ilusi kontrol ya. Jadi ada ilusi bahwa ilusi guru mengontrol murid, bahwa kita itu kan kepikiran terus ya bahwa murid itu bisa dikontrol ya. Kalau kita lebih tinggi gitu kan, kecuali anak-anak tertentu ya. Jadi pikiran kita ya kalau kita ngajar anak-anak ya, tentunya kita bisa mengontrol murid kita, mau apa kita bisa kontrol tersebut. Itu ilusinya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mematahkan karakter. Contohnya yang misalnya ada orang yang berbuat salah, terus kamu tuh loh bersalah gitu kan. Terus kira-kira setelah bersalah kita berharap bahwa anak tersebut memperbaiki ya kan. Disalah-salahkan berharap bahwa anak kita akan kapok gitu ya, anak kita akan memperbaiki gitu. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi ternyata tidak semua apa yang kita lakukan secara positif dikuatkan dengan positifnya. Oh, kan positif bermanfaat gitu. Ternyata tidak juga gitu. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa. Jadi kita itu selalu bisa memaksa anak dalam kondisi apapun. Padahal anak mempunyai hak-haknya memang seperti contohnya kita menggunakan kayak kesepakatan kelas. Jadi tidak peraturan kelas tapi kesepakatan kelas. Next one. Ya, ini ada siapa sudah yang memiliki kontrol, ada stimulus respon dan ada teori kontrol pilihan. Baik, Bapak Ibu, tadi adalah tentang perubahan paradigma ya, perubahan paradigma baru. Jadi mengapa kita harus memiliki keyakinan kuat untuk mempertahankan apa yang kita rasa ada sesuatu yang berharga. Selanjutnya kita akan ke disiplin positif. Nah, baik. Disiplin positif itu apa sih Bapak Ibu? Disiplin positif adalah merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin yang tidak berdasarkan unsur-unsur eksternal, tapi melainkan unsur-unsur internal. Jadi muncul dalam diri mereka masing-masing. Jadi disiplin positif lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri untuk melakukan segala jenis kegiatan atau tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, ya, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Jadi disiplin positif ini lebih kepada anak-anak itu nanti muncul dalam diri masing-masing, bukan karena sesuatu yang mereka melakukan sesuatu karena
dipuji oleh kita, ya, atau dipaksa oleh kita, gitu ya. Atau kalau nggak melakukan akan ada hukuman. Nah, jadi disiplin positif itu maksudnya seperti itu ya di sekolah. Selanjutnya kita menuju ke motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi perilaku manusia? Jadi nanti ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi dari disiplin positif tadi bisa ditarik bahwa ternyata ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita tuh melakukan sesuatu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, contoh di sini apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, oh kalau aku nggak ngelakuin, kalau aku nggak ngerjain PR, aku dapat hukuman. Kalau aku nggak ngepel, aku nggak piket, aku nggak nyapu gitu, aku dapat hukuman. Hukumannya bisa sama pak guru atau sanksi sosial di kelas. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya. Jadi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi anak-anak itu mau disuruh ketika pak gurunya masih ngasih duit atau ngasih kembalian. Atau anak kita gitu ya, belikan beras, nanti kembaliannya buat kamu, boleh beli jajan gitu ya. Atau silakan kerjakan PR, nanti yang PR-nya paling bagus akan mendapatkan bintang 5 misalnya gitu ya. Nah, itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi di antara kedua ini ya, itu timbul dari motivasi eksternal dari luar. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua adalah penghargaan. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi di sini saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Contoh, saya harus belajar biar saya pintar, gitu ya. Oh iya, saya harus datang tepat waktu, ya, karena saya harus mentaati peraturan, gitu ya. Atau saya harus menggunakan helm biar selamat, ya, biar tidak ada polisi, gitu ya. Bukan, tapi karena biar selamat. Jadi 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama dan kedua adalah dari faktor eksternal, yang ketiga adalah dari diri sendiri. Faktor intrinsik ini adalah tujuan dari disiplin positif, karena disiplin positif itu disiplin yang memang disadari oleh murid-murid, gitu nih teman-teman nih. Jadi sudah bisa dikaitkan antara disiplin positif dengan 3 motivasi perilaku manusia. Lanjut G, lanjut. Kita akan jabarkan lagi. Jadi dari sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi seorang manusia. Jadi motivasi paling rendah orang-orang melakukan perilaku itu adalah biar tidak dihukum. Itu paling rendah, ya. Jadi mereka sebenarnya menghindari permasalahan yang akan muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan hal tersebut, mereka akan terkena sesuatu. Ini adalah motivasi perilaku yang paling bawah. Dan yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi
mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, ya, yang mungkin mereka penting, dan mereka meletakkan dalam dunia yang mereka sedang lakukan. Murid misalnya melakukan sesuatu karena memang ingin dipuji guru, mereka melakukan sesuatu memang karena sedang tertarik dengan seseorang di kelasnya gitu. Jadi mereka memang ingin melakukan sesuatu mendapatkan hadiah atau pengakuan atau imbalan. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang, mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Orang kecil ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa saya jika melakukan hal tersebut, ya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasinya berlaku dari internal. Jadi semakin jelas ya. Oke, lanjut. Oke, sekarang saya ingin teman-teman membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, jadi di sini ini sebenarnya yang dilakukan orang ini, perilaku ini, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, sekarang teman-teman boleh kira-kira dulu ya, dibaca dulu. Ini hukuman atau konsekuensi, hukuman atau konsekuensi ya. Silakan dipikir teman-teman. Boleh diskusi. Ya. Saya sambil ngecek video. Iya, baik. Sudah ya teman-teman ya. Oke, berarti ini jawabannya. Nah, ini dia. Kira-kira tadi jawabannya benar apa? Benar Pak? Oke ya. Siap. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini adalah hukuman. Ya. Yang kedua, nanti saya jelasin ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, terlambat sama ya. Ini juga hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini adalah konsekuensi. Mulai dari sini udah mulai paham bedanya ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini adalah konsekuensi. Jadi misalnya, Reno silakan bersihkan mejanya, itu basah tadi, bersihkan. Nah, itu berarti bukan hukuman, tapi memang konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Jadi dia pakai sepatu terus ya. Itu adalah hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJ. Kenapa? Ini lari, ini juga lari, ini push up. Ini mana push up ya? Push up ini fisik, lari juga fisik. Ini lari juga, ya. Ini juga dalam fisik gitu ya, tulis gitu. Ini hukuman, tapi kok ini konsekuensi. Kenapa jadi konsekuensi? Ya karena di sini adalah pelajaran pertama yaitu PJ Omra. Ya, teman-teman gimana? Sudah paham ya? Jadi itu adalah bagaimana cara kita membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah lebih karena fisik ya, melukai gitu. Jadi melukai orang yang melakukannya, ya. Baik melukai hati, fisik, perasaan, jiwa, psikologis dan lain-lain. Tapi kalau konsekuensi adalah
karena hasil dari sebuah tindakan. Jadi ada sesuatu tindakan yang terjadi gitu. Jadi aku numpahin gelas di bawah lantai, ya emang konsekuensi sebagai tanggung jawabnya adalah ngepel. Jadi kalau disuruh ngepel bukan hukuman, itu adalah konsekuensi. Jadi ya teman-teman ya, nanti kita ke dihukum oleh penghargaan. Ini ada menurut Alfie Kohn tahun 93 bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi satu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi ternyata nggak semua penghargaan itu adalah baik atau menyelesaikan sesuatu. Jadi kayak tadi di awal kita ada faktor eksternal ya. Penghargaan itu malah justru membuat orang tuh enggak melakukan sesuatu kalau nggak dapat penghargaan. Nah, di sini jelasin Bu. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ya. Jadi penghargaan itu mempunyai pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu seperti apa, jangka panjang itu seperti apa. Jika kita melakukan memberikan penghargaan seperti misalnya kita menyuruh anak-anak untuk membelikan sesuatu, ya, ketika disuruh dikasih kembalian, disuruh lagi dikasih kembalian. Kepada semua orang, nanti orang-orang menganggap kita selalu memberikan penghargaan kepada anak-anak dan dikasih uang. Akhirnya anak-anak hanya menginginkan penghargaan tersebut, uang kembaliannya. Dan itu kalau nggak disuruh dia kecewa. Kalau misalnya tiba-tiba dibelikan terus nggak dikasih, pasti mereka kecewa. Karena tujuan dari eksternal itu, ya, penghargaan itu tidak tercapai. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Ya. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kualitas, penghargaan hukum dan motivasi dari dalam bikin turistik. Baik, yang kedua akan jelaskan di sini. Jadi bagaimana Pak Agung untuk jadi untuk mengurangi bentuk penghargaan tadi yang malah justru menjadi bumerang buat kita, menjadi faktor eksternal, ya, bukan menjadikan seseorang itu dari hati ya melakukannya atau faktor turistik. Kita bisa melakukan dalam bentuk program kebajikan atau apresiasi. Jadi dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Ya, yang pertama adalah beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Jadi ketika kita anak-anak misalnya dia menyapu, membantu kita misalnya membereskan alat-alat gitu ya, biasanya kan kita harus dia dibantu gitu. Berarti kita memberikan pengakuan kepada anak-anak bahwa terima kasih yang sudah bersedia membantu gitu. Ya, ini adalah perilaku yang terpuji misalnya gitu. Jadi bukan malah berarti kita ini loh Rafa atau ini loh rajin, yang lain mah diem aja gitu. Mereka malah justru semakin ngapain gitu ya. Iyalah si Gofong mah gini nanti begitu malah. Jadi pengakuannya juga harus kepada pribadi dan semua murid bergantian. Jadi kita bisa juga dalam kelompok satu sesi kita mau memuji seseorang, nanti seseorang lagi gitu ya, atau di kemudian itu juga
Nah, jadi secara rata kita puji secara bergantian dan tentunya konsisten ya. Jadi nggak sesekali dipuji besok-besok enggak gitu kan. Jadi kok aku nggak dipuji nih? Iya. Dan fokus pada prosesnya ya. Jadi membantu mengupel proses pada fokus pada tindakan. Contoh kata-katanya adalah begini Bapak Ibu. Misalnya kemarin saya perhatikan perilakunya apa? Kemarin saya perhatikan kamu meminjamkan pensil kamu ke teman kamu. Ya. Rasa empatimu besar sekali. Ya, misalnya lagi misalnya saya menghargai kamu ya tadi memberikan atau menghargai kamu berbagi makanan dengan teman sebelahmu. Ya, kebudayaanmu sangat berharga atau sangat baik atau bagus gitu ya. Apa misalnya lagi terima kasih untuk titik rasa tanggung jawab. Berarti misalnya anak-anak sudah melakukan piket bersih gitu ya, kita melakukan pujian. Terima kasih Dava sudah melakukan piket kelas secara bertanggung jawab. Saya pikir teman-teman semuanya sudah bisa melakukannya ya nanti di kelas. Baik, lanjut. Setelah dari 3 perilaku manusia tadi, kita akan menuju ke posisi kontrol restitusi. Apa itu posisi kontrol restitusi? Jadi begini Bapak Ibu, kita itu mengontrol murid ya, menurut teori kontrol Dr. William Glasser itu ada 5 ya, ada 5. Yang pertama ya, posisi kontrol restitusinya adalah kita sebagai penghukum. Jadi kita itu sebagai penghukum, melihat perilaku seseorang kita hukum. Kayak tadi dihukum ya. Di atas kita kan ada orang-orang yang menghindari hukuman. Jadi murid cenderung melawan sesuatu karena kita sebagai penghukum. Ya nggak ngerjain PR, push up, nggak ngerjain PR, tugas denda 5.000. Pokoknya banyak ya, bisa berlangsung. Nah, atau dikata-katain kan kamu ini udah biarin aja, dia memang kayak gitu malas kan. Hukuman fisik maupun verbal, jadi nggak cuma fisik. Kata-kata kita juga nggak ngenakin di murid-murid itu sangat dihindari bukan gitu ya. Mereka malu gitu kan, diketawain, itu nggak nyaman. Jadi kita berposisi sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Membuat merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, membuat merasa tidak nyaman itu kebanyakan dengan verbal ya. Jadi, oh gara-gara kamu ini kelas jadi berantakan. Oh berarti ini semuanya kamu ya yang lakuin. Tadi kamu nggak bener awasin anak-anak misalnya gitu. Nah, jadi mereka, oh aku berarti nggak bener ya gitu. Oh berarti aku yang salah nih. Lalu udah jadi ketua, udah berusaha ngawasi gitu ya. Tapi anak-anaknya yang nakal, bandel, nggak nurut gitu. Jadi malah mereka jadi merasa bersalah. Jadi seperti rendah diri. Oh aku nggak guna nih gitu. Lanjut yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Tidak menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi kita sebagai teman itu ngobrol gitu ya Bu ya. Ada tadi kamu kenapa kok bisa ngelakuin itu gitu ya. Jadi harusnya kamu ini ngobrol aja gitu ya, secara persuasif gitu ya. Kita dari hati ke hati. Nah nanti ini akan ada sedikit sama dengan sesuatu. Yang keempat, memantau, bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi dengan tentunya ada sanksi dan konsekuensi. Misalnya kita sebagai guru kan ngawasin ya dulu ya. Nah, tentunya kalau lagi diawasin anak-anak terus mereka berubah sesuatu, kita baru ngomong, ayo kamu
kamu nggak kerja, kamu tadi buang sampah ya, ambil sampahnya. Lagi ngawasin lagi kan, ih kamu nih kan nggak boleh loh, bajunya dibuka, ngapa dibuka? Ayo masukin lagi, nanti kamu ini loh. Lanjut yang terakhir sebagai manajer. Nah ini Bapak Ibu, bersama dengan murid mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Jadi kita sebagai manajer harus bisa ya membawa murid untuk bisa memahami, oh perilaku gue kayak gini gitu ya, oh aku tadi buang sampah sembarangan gitu ya, terus gimana nih, ternyata aku kan salah nih, nggak mematuhi peraturan kelas gitu ya. Nah disitulah letak guru sebagai manajer bisa ngobrol tersebut ya, menggali kenapa dia melakukan perilakunya ya, kata-kata yang sudah diatur agar anak benar-benar bisa menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Lanjut. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol tersebut, di antara kelimanya yang paling harus kita bisa melakukan di sekolah adalah dengan posisi sebagai manajer, karena guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan untuk murid agar dapat menemukan solusi. Jadi Bapak Ibu, ya nanti kita setelah ini sudah tidak lagi menjadi posisi kontrol yang 4 ya, yang teman boleh, tapi kita agak mirip tuh ya. Kalau yang teman itu langsung dikasih konsekuensinya, kalau yang ini anak-anak biar bisa menemukan solusinya. Jadi lagi Bapak Ibu, oke. Nah sekarang kita menuju ke keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah ya. Jadi sebelum kita membentuk keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudnya terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan yang besar yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi dari peraturan sebelumnya kita bikin peraturan kelas gitu ya, rules kelas gitu ya, apa aja gitu. Terus sekarang kesepakatan kelas. Nah setelah kesepakatan kelas terjadi, nah sekarang jadilah keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Agar muncul tadi Pak disiplin positif, muncul sisi intrinsik yang diyakini oleh murid bahwa hal tersebut memang harus dilakukan tanpa ada tadi hukuman, ada imbalan gitu. Nah ini tujuannya gitu ya. Selanjutnya ini adalah syarat atau kalau mau bikin keyakinan kelas itu harus begini. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan kan rinci ya, jangan buang sampah sembarangan gitu ya. Nah, kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak Ibu. Nah, nanti gimana kita lihat lagi. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal ya, jadi universal, nggak global gitu, nggak khusus kayak tadi nih, nggak rinci, nggak konkret gitu. Pernyataan keyakinan kelas nanti dibuat dalam bentuk positif. Nah, jangan itu negatif, dilarang itu negatif. Kenapa coba Bapak Ibu? Kenapa harus dalam bentuk positif? Ada pernah bahas ya bahwa kita tuh biasanya kalau jangan tengok kanan, malah kita tengok kanan ya di warung ya. Jangan telat, kalau kita telat apa ya? Iya betul. Nah itu maksudnya. Jadi begitu Bapak Ibu. Kenapa harus positif? Karena ada psikologis kita
Gimana kita tuh justru melakukan hal-hal yang dilarang ya, dari fitrahnya ya. Tapi kalau kita ke dalam kalau kita yang muslim gitu, di Al-Quran banyak kesebutan dilarang, kata-kata dilarang itu tetap ada ya, karena itu berhubungan dengan konsekuensi juga ya, ada dosa dan ada pahala gitu. Jadi kalau dalam di sini gitu ya, itu kita nanti mencoba untuk menggunakan kata-kata dilarang. Nah, secara universal di muslim memang dilarang berbuat dosa gitu ya, maksudnya ya, seperti itu gitu ya. Nanti kalau sudah ke sufi gitu kan, ke tingkatan lebih lanjut gitu ya, pasti mereka sudah ke arah sana gitu ya. Dan itu pada tingkatan-tingkatan tertentu kita mencapainya dengan tentunya ya, sebagai manusia dewasa mencapainya dengan penuh perjuangan. Lanjut ke sini lagi, kegiatan kelas hanya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Rules kelas kan ada 12. Setelah kesepakatan kelas, ya kan, dirinci lagi, dimasuk-masukin jadi 8. Nah, nanti dari 8 itu kalau di kegiatan kelas kita akan bikin kata-kata universalnya. Misalnya, jangan nakal, jangan berkata kasar, jangan dilarang apa itu nanti kita globalin. Selanjutnya, kegiatan kelas banyak soalnya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Di lingkungan itu bertingkat kelas ya. Semua kegiatan kelas hanya ikut berkontribusi dalam pembuatan kegiatan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi diskusi kelompok kayak teman-teman ya. Biar yang tadi kesempatan kan diskusi kelompok, mereka menuangkan kesepakatan itu, menuangkan poin-poin itu dengan tujuan agar nanti juga kita bisa loh, kamu kan yang buat, kita kan kesepakatan bersama. Kenapa kamu langgar sendiri kan gitu ya? Nah seperti itu. Jadi dengan seperti itu tuh biasanya peraturan itu akan yang tadi secara psikologis, oh iya, kan aku yang buat. Berarti aku harus jaga dong gitu kan. Nah seperti itu. Yang terakhir bersedia meninjau kembali kegiatan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi kegiatan kelas itu nggak terlak. Kalau misalnya dalam 6 bulan, dalam setahun itu bisa berubah ya berubah, ditambahin lagi atau dikurangin. Nah itu kalau teman-teman mau bikin kegiatan kelas, mudah-mudahan besok teman-teman sudah bisa bikin kegiatan kelas. Nah seperti apa sih bikin kegiatan kelas? Nah, nanti saya akan tampilkan ya teman-teman ya. Nah contoh ini ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah ini peraturan kelas ya lebih ya. Nah kalau di kelas kita universalkan tindakan tersebut ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti ini bentuk apa teman-teman? Iya, bentuk tanggung jawab ya, bentuk tanggung jawab, selalu kembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab terhadap apa? Kalau ini buku paket ya berarti tanggung jawab terhadap fasilitas sekolah. Kalau buku pensil segala macam, kan biasanya ada juga peraturan, misalnya selalu rapikan alat-alat atau alat tulis sendiri gitu ya. Nah, itu masuk ke tanggung jawab juga. Dilarang mengganggu orang lain atau dilarang berkata kasar, dilarang apalagi membuli gitu ya. Nah kata universalnya, globalnya berarti menghormati orang. Dari sekian ini ya kita bisa lihat tanggung jawab menghormati keselamatan, kesehatan ya, kesehatan, keselamatan, keamanan ya. Jadi teman-teman nanti bisa membuat kegiatan kelas dari peraturan atau kesepakatan kelas yang sudah ada. Nah, nanti teman-teman gali lagi ke anak-anak diskusi seperti yang sudah saya contohin nanti ya, seperti ini. Mohon izin sebentar saya ke video.
yang ini teman-teman ya. Ya, mau isi saya dulu. Yang pertama saya membuat ya, ini tadi sebelumnya anak kan membuat peraturan kelas ya, dicatatkan gitu, poinnya banyak ya. Saya bikin kelompok 2-2 gitu, terus mereka ada 6 poin, 4 poin, 3 poin di peraturan kelas itu. Setelah itu kita teruskan menjadi kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas yang diambil itu yang seperti apa? Jadi kesepakatan kelas ini lalu didiskusikan kembali ya. Dari peraturan kelas itu kita kelompokkan menjadi kelompok yang sama. Jadi misalnya jangan mencoret-coret, jangan berusaha, itu kita gabungkan di satu ya. Tapi tetap dengan kata-kata jangan ada dilarang itu sama. Jadi nanti masing-masing kelompok ini berdiskusi nanti menghasilkan sebuah kesepakatan kelas seperti sudah kita lakukan. Selanjutnya dari kesepakatan kelas inilah selanjutnya kita membawa anak-anak untuk agar anak memahami bahwa anak memahami sisi-sisi di mana itu sama dan dengan kata-kata yang bikin yaitu tentang sikap-sikap hidup misalnya. Ya, setelah itu setelah disepakati bersama-sama ya. Ya, jadi setelah sama kita mau minta persetujuan ya. Jadi nanti kita tangan kita buat bersama-sama dan diberikan berapa-berapanya gitu ya, agar kesannya memang sudah membuat kesepakatan kelas. Itu saya contohnya karena ada menjaga keselamatan, jadi yang nanti kita bahas bersama kawan-kawan. Baik Bapak Ibu, itu adalah salah satu contoh tentang membuat keyakinan kelas, dan saya percaya bahwa Bapak Ibu bisa melakukannya ya, terutama kelas 456. Kalau untuk kelas 1, 2, 3 tentunya nanti ada beberapa hal yang bisa saya share kemudian secara teknis ada di salah satu modul ya. Jadi seperti apa setelah ini nanti kita akan bahas bareng-bareng setelah plan. Selanjutnya kita akan ke segitiga restitusi. Teman-teman pasti sudah biasa ya di PMM segitiga restitusi gitu ya. Apa sih segitiga restitusi ya? Jadi ini menurut dosen ya, dosen tahun 2004. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di teknisnya, di kitanya, di konsepnya adalah suatu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan jawab mandiri. Kita kembali tadi yang perilaku 3 perilaku manusia teman-teman ya, sebagai manajer gitu. Nah, nanti ini di sini kepakainya. Nah, ini segitiga restitusi ya. Yang pertama ya, ada apa?
Iya betul. Apa? Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi yang pertama, langkah ketika kita mendapati perilaku manusia yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas tadi, ya, kita harus ngapain nih? Nah, kita diusahakan menggunakan apa tadi Bu yang manajer sebagai manajer dan melakukannya dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Contohnya apa sih ya yang identitas gagal itu? Contohnya banyak. Yang tadi keyakinan kelasnya bisa diantar apa? Misalnya ternyata sudah jelas menghormati orang lain, ada yang bully. Nah, bully itu identitas gagal. Nah, ngebully itu namanya anak-anak kalau dulu nanti kembali ke depan. Kenapa dia bully? Kenapa dia melakukan bullying terus? Ada nih. Karena apa? Tadi perilaku itu kan ada ya. Perilaku manusia itu kenapa dia melakukannya? Nah, motivasinya apa sih kok melakukan bully gitu kan? Nah, itu nanti yang posisi manajer kita akan menggunakan segitiga restitusi untuk menggali itu. Selanjutnya, selama menstabilkan identitas kita melakukan validasi tindakan. Gak apa-apa ngomong aja kan nanti soalnya dimatikan. Tindakan salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Yang tadi kita bicarakan stimulus respon, kalau kita ternyata ilusi bisa mengontrol anak-anak, ternyata kita udah bikin anak kelas toh anak tetap buang sampah sembarangan, toh anak tetap membuli, toh tetap anak bertengkar, ya nggak? Nah itu makanya validasi tindakan yang salah itu agar kita bisa melakukan apa Ibu? Melakukan proaktif, tindakan yang proaktif agar bisa menemukan anaknya itu apa sih. Lanjut. Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi nanti keyakinan kelas tadi menghormati orang lain. Kok malah saya ngebully? Loh, gimana ini? Kan gitu ya. Kira-kira gimana? Kok bisa kayak gitu? Oh gitu ya. Nah, keyakinannya dia dimunculin lagi. Kata kamu sudah yakin bahwa kita harus selamat nih, jaga keselamatan. Kamu udah yakin kan tadinya harus tetap pakai helm, tapi kenapa kamu keluar tanpa pakai helm? Akhirnya dia bilang, baik. Ini adalah saya akan mencontohkan tentang tadi ya
kalau dulu ya, tentang validasi segitiga restitusi. Kita lihat sini video segitiga restitusi ya. Ya, ini salah satu penerapan stakeholder diskusi yang sudah saya lakukan. Yang pertama tadi kelihatan ya, dulu kita menstabilkan identitasnya anak dulu biar nggak tegang gitu ya. Oh iya, kamu terlambat tadi, kenapa gitu ya. Sekarang lagi banyak orang yang terlambat gitu ya, salah satunya kamu gitu ya. Terus supaya jadi jangan salah, jadi nanyain, kok kamu berangkat telat, emang kamu tidur jam berapa gitu. Nah ini saat menstabilkan identitas. Itu setelah kita apa namanya menstabilkan identitas, terjadi yang salah dan kayak menanyakan keyakinan, ternyata anaknya sudah paham bahwa itu adalah hal yang kurang baik dan dia kembali ke keyakinannya dan melakukan hal yang benar gitu ya. Jadi di situ muncul unsur intrinsipnya bahwa dia memahami bahwa ternyata iya gitu ya. Nah tentu ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Kalau kelas 1 mungkin kata-katanya bisa diatur ya. Buat ini ya kelas 2, 3 ya, Pak Selamat, Bu Lasri, kata-katanya mungkin kata-kata yang bisa dicerna oleh anak kecil gitu ya. Dan yang kelasnya juga nanti beda juga ya dengan yang kelas atas ya, yang atas kalimat-kalimatnya. Jadi kita bawah dan ke atas sebenarnya akan berbeda tergantung kita juga dalam penyampaiannya ya. Seperti kita anak kecil gitu ya, seperti ibu anaknya gitu ya. Dewasa kan seperti teman, kita sebagai manajer itu ngobrolnya kayak seperti orang tua anak, seperti teman gitu ya. Dan itu berlangsung dalam sisi yang positif, tidak ada sama sekali negatif yang ditonjolkan ya, menggali kayak integrasi gitu ya sama kondisi gitu ya. Jadi anak-anak dengan tidak adanya ketakutan dalam diri, mereka sering berpikir, mengakui kesalahannya dan mengubah kembali keyakinannya yang sudah dilanggar. Akhirnya dia berjanji untuk kembali ke keyakinan yang benar. Ya, begitu ya teman-teman ya.
Baik, dari pemaparan yang tadi yang sudah kita jelaskan, ya tentunya budaya positif itu sangat baik dilakukan di sekolahan, tentunya dalam kita mencapai tujuan pendidikan yang ada di sekolah kita, ya. Karena tujuan sekolah kita dalam mencerdaskan bangsa sama seperti filosofi Ki Hajar Dewan. Ini juga sama dengan nilai-nilai kita sebagai guru, ya. Kalau ini sebagai guru penggerak, kita sebagai guru, ya, tentunya harus sangat bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Selanjutnya adalah kita berharap bahwa apa yang sudah kita bahas hari ini bisa kita secara teknis nanti diskusi kembali karena keterbatasan waktu, dan saya berharap apa yang saya sampaikan bisa mendapatkan semacam umpan balik, ya, untuk menjadi nanti refleksi saya juga bahwa ternyata masih ada sisi-sisi yang memang harus dijelaskan atau kurang, gitu ya. Misalnya penyampaiannya terlalu cepat dan lain sebagainya. Terakhir, mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan untuk bertugas di sini, mencerdaskan anak bangsa menjadi manusia Indonesia yang seluruhnya, dan kita juga menjadi guru-guru yang bahagia, menjadi pendidik yang tidak kenal lelah, menjadi pendidik yang selalu berusaha terdorong dari hati untuk melakukan semua yang baik. Semoga harapan kita, cita-cita kita, visi kita, tujuan kita dari pribadi maupun seseorang dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhir kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan terima kasih sekali atas keluangan waktunya, dan semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan adanya disiplin positif yang telah disampaikan Pak Agung tadi, saya menjadi mengetahui untuk menerapkan ke siswa-siswa saya seperti yang saya tadi ingat itu tentang segitiga restitusi, seperti menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, serta validasi kebutuhan. Bagus sekali dari Pak Agung, ya, nanti saya akan terapkan ke siswa-siswa saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Dengan adanya aksi nyata yang dipaparkan sama Pak Agung, akhirnya saya lebih mengerti dan memahami apa itu disiplin positif. Sangat bermanfaat dan menginspirasi saya untuk melaksanakan disiplin positif di kelas saya selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Agung. Tadi saya sudah mengikuti aksi nyata yang disampaikan oleh Pak Agung, disiplin positif. Ternyata peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas, terus berubah menjadi lingkungan yang positif dan berubah menjadi budaya yang positif, budaya positif di kelas. Terima kasih Pak Agung. Ya, sama-sama, Bu. Rafa, setelah dibuat keyakinan kelas, bagaimana pendapatmu? Di kelas terjadi apa? Setelah dibuat keyakinan kelas, sekarang teman-teman sudah lebih rajin dalam melaksanakan tugas kelas. Oke, senang nggak? Senang. Sebagai ketua kelas, kamu senang nggak? Senang. Kelasnya lebih nyaman, lebih tertib? Lebih nyaman, ya. Oke, terima kasih.
Sela, gimana pendapat kamu setelah dibuat keyakinan kelas? Apa yang terjadi di kelas? Keyakinan kelas membuat suasana kelas lebih nyaman dan tertib. Teman-teman berusaha melakukan yang terbaik. Oke, kamu senang nggak setelah adanya keyakinan kelas dibuat? Senang. Oke, terima kasih.